Kami dari kelompok 4 kelas 3C akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini saya Ayatul Al-Kursi dengan NIM 2008 30116 bersama Bastion Faruk Sane 2008 3075, Dwi Pramono dengan NIM 2008 30111, Ivan Derik Hans Arkananta dengan NIM 2008 3073, dan Jane Petra Sirken dengan NIM 2008 3089. Oke, untuk pertama di sini akan dijelaskan oleh Dwi Pramono, yaitu pengertian. Ya, pengertian. Ya, sini OpenRWT atau Open Wireless Router adalah sebuah sistem operasi distribusi GNU atau Linux yang berbasis firmware. Sistem operasi ini digunakan untuk perangkat yang tertanam terutama pada perangkat router. Firmware sendiri merupakan sebuah perangkat yang kecil dan berada dalam perangkat lunak. Ia berguna untuk membantu perangkat keras bergerak sesuai fungsinya. Sejarah OpenWRT. Proyek OpenWRT dijalankan pertama kali pada tahun 2004 setelah Linksys membangun firmware untuk router nirkabel seri WRT 54G dengan kode di bawah lisensi GNU atau General Public License. Di bawah lisensi tersebut, Linksys diharuskan membuat kode dari versi modifikasinya yang pada awalnya dukungan hanya terbatas pada seri WRT 54G. Namun setelahnya diperluas lagi, kode yang dilisensikan tersebut untuk dasar referensi pengembangan distribusi Linux. Pada saat awal perilisan, OpenWRT secara histori diberi nama koktail, seperti White Russian, Kamikaze, Backfire, Attitude Adjustment, Barrier Breaker, dan Case Calmer. Kemudian referensi mereka juga disertakan dalam MOTD yang ditampilkan tepat setelah masuk menggunakan antarmuka baris perintah. Pada tahun 2016, tepatnya bulan Mei, OpenWRT di-fork oleh sekelompok kontributor inti dari OpenWRT itu sendiri, dengan alasan ketidaksepakatan pada proses internal. Namun, perpecahan tersebut didamaikan tepat setahun setelahnya. Kemudian setelah dilakukan penggabungan kembali, selanjutnya diumumkan pada Januari tahun 2018 bahwa branding OpenWRT dipertahankan tentu dengan banyaknya proses dan aturan Linux Embedded Development Environment atau LEDE yang digunakan. Sehingga pada akhirnya, nama Project LEDE digunakan untuk versi 17.01 dengan versi pengembangan 18.01 dengan merek OpenWRT yang sekaligus menjatuhkan penamaan berbasis koktail asli. Lalu di fungsi pertama membuat CCTV pada router dari bagian PC yang sudah tak terpakai. Dua, membuat musik player dan mengendalikannya menggunakan handphone atau smartphone. Tiga, membuat file sharing yang bisa digunakan untuk mengirimkan menginstal program tanpa harus repot kalau traffic flash disk, cukup dengan terkoneksi ke router yang sudah diinstal OpenWRT. 4. Membuat data sharing. 5. Membuat mesin download. 6. Membuat home automasi. 7. Mengoptimalkan fungsi router. Dan 8. Membuat mesin download yang terus berjalan 24 jam non-stop dengan router yang sudah diinstal firmware OpenWRT. Itu ya. Selanjutnya fitur. Pertama, fitur dalam OpenWRT ini yaitu memiliki fitur sistem file root yang dapat ditulis sehingga memungkinkan pengguna untuk memodifikasi file apapun dan menginstal perangkat lunak tambahan dengan mudah. Yang kedua, perangkat lunak tambahan dapat diinstal dengan manajer paket OPKG dan repositori yang berisi sekitar 6.000 paket. Yang ketiga, OpenWRT dapat dikonfigurasikan melalui antarmuka baris perintah atau antarmuka web yang disebut UCI. Yang keempat, menyediakan serangkaian skrip UCI atau Unified Configuration Interface yang bermanfaat untuk menyatukan sekaligus menyederhanakan konfigurasi melalui antarmuka baris perintah. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu tersedia juga untuk antarmuka web tambahan seperti Gargoyle. Selanjutnya, OpenWRT menyediakan perbaikan bug reguler sekaligus pembaruan keamanan bahkan untuk perangkat yang tidak lagi didukung oleh produsennya. Konfigurasi yang dapat diperluas dari seluruh driver perangkat keras. Dan selanjutnya, firewall, stateful, NAT, dan penerusan port melalui NetFilter. Selanjutnya, dukungan peer guardian, lalu port knocking,
melalui NOC dan NOC. Selanjutnya IPS via SNOT. Lalu ada manajemen antrian aktif, load balancing untuk digunakan dengan beberapa ISP, terowongan IP, pemantauan jaringan waktu nyata, sistem distribusi nirkabel, dukungan pencetak, dan file sharing via Samba. Oke, untuk spesifikasi OpenWRT itu adalah fleksibel, tergantung hardware yang akan diinstal OpenWRT. Pada dasarnya OpenWRT itu diperuntukkan untuk router seperti router TP-Link MR3420. Namun untuk saat ini banyak juga digunakan di hardware selain OpenWRT, selain router. Misalnya Mikrotik, STB TV, Raspberry Pi, dan lain-lain. Tergantung kebutuhan user. Untuk penggunaannya sih sama aja ya. Contoh spesifikasi yang ada di router TP-Link MR3420 versi 2. Ini spesifikasi secara garis besar yang mempengaruhi kinerja dari OpenWRT itu sendiri. Ini ada USB 2.0 dan LAN-nya masih 100 Mbps. Jadi ketika kecepatannya lebih dari 100 Mbps itu bakal ke limit jadi 100 Mbps. ROM-nya sendiri masih 16 MB dan RAM-nya 64 MB. Jadi kurang direkomendasikan jika jaringannya besar gitu. Jadi ini hanya untuk keperluan pribadi aja. Di sini ada juga STB HG 680p, USB-nya masih 2.0 juga dan LAN-nya masih 100 Mbps. Namun di sini ROM-nya udah 8 GB dan RAM-nya 2 GB. Jadi untuk menginstal fitur-fitur itu lebih leluasa, soalnya ini lebih besar ROM dan RAM-nya. Namun di sini masih ke limit ya untuk speed-nya, yaitu di 100 Mbps. Untuk jaringan yang besar seperti RT Airwarenet itu kurang direkomendasikan karena masih ke limit. Di sini ada juga Raspberry Pi 4, ini versi yang terbaru. Dia udah USB-nya udah 3.0, LAN-nya udah gigabit dan ROM-nya juga besar, yaitu antara 4 GB sampai 8 GB. Ada dua pilihan dan RAM-nya juga lebih besar lagi, yaitu 4 GB. Nah, di sini Raspberry Pi ini sangat direkomendasikan. Selain kebutuhan RAM dan ROM-nya besar gitu. Dia udah gigabit. Jadi sangat direkomendasikan untuk jaringan yang agak besar seperti RT. Teknologinya juga bersifat fleksibel, tergantung penggunanya akan menggunakannya untuk apa. Dia basisnya itu firmware yang distribusinya Linux. Idealnya sih ini firmware-nya untuk router custom ya. Jadi digunakan tergantung si pengguna aja. Contohnya nih ada monitoring connection. Jadi siapa aja yang gunain routernya itu bakal ke monitor gitu. Jadi digunakan untuk apa, ke situs apa. Jadi semuanya bakal terlihat. Di sini juga bisa digunakan untuk ngeblokir situs-situs yang sekiranya tidak diperbolehkan, misalnya situs negatif gitu. Di sini juga bisa pisah traffic atau rule provider, injeksi juga bisa, atau bahkan CCTV bisa juga. Ini tergantung apa yang bakal user gunakan gitu, tergantung usernya. Ya, mulai dari sini saya akan menjelaskan untuk kelebihan. 1. Deteksi modem lebih banyak dan juga koneksi dengan internet lebih cepat. Bahkan mungkin tidak lebih dari 10 detik.
2. Bisa sebagai SMS gateway menggunakan Genoki. Mungkin bisa juga dengan Kalkun atau yang lain. Sebagai torrent 3. Sebagai torrent client, web GUI interface, dan juga download manager web MVGet. Nah, 4. Sebagai cached proxy server with Squid file over dengan ditambahkan Squid proxy server. 5. Automatic switch to backup one line. 6. Music player server with MPD dapat di-remote melalui Android device atau Nokia phone. 7. Streaming 24 jam internet radio di seluruh dunia. 8. OpenWRT menyediakan beragam paket-paket yang siap dipasang. Kita bisa memasang paket tersebut sesuai kebutuhan kita untuk menambah fitur yang sebelumnya belum ada. 9. Stabil. Seperti Linux, OpenWRT juga dibangun berdasarkan kernel Linux yang sudah terjamin dengan kinerja dan stabilitasnya yang digunakan di server-server. Begitu juga dengan OpenWRT. 10. OpenWRT adalah proyek open source dan gratis untuk digunakan, alias kamu tidak memerlukan biaya sepeser pun untuk mendapatkannya. Tanpa takut terkena lisensi, kita juga bisa ikut berkontribusi untuk mengembangkan OpenWRT. Nah, untuk kekurangannya, ini memiliki operasi yang rumit. OpenWRT memiliki operasi yang rumit, yang dapat membuat pengguna baru kewalahan. Menemukan versi baru untuk beberapa router agak sulit. 2. Sebagai proyek firmware, router tertua dengan berbasis Linux fungsionalitas open source. OpenWRT bisa dibilang pilihan yang lebih baik di antara pengguna perangkat lunak bebas. Saat ini sebagian besar platform OpenWRT menggabungkan OpenWRT dan LED asli firmware router lain. Kekurangan yang paling mendasar adalah proses identifikasi USB dongle modem yang lama, sekitar 2 hingga 3 menit. Kekurangan lainnya adalah koneksi yang tidak stabil dan panas yang berlebihan. Untuk tampilan GUI di sini saya pakai sistem operasi OpenWRT dari Rayre. Ini diperuntukkan untuk hardware STB HG680P. FW-nya sendiri, FW versinya itu LE Limited Edition 21.02 Rev 4.4. Di sini FW ini atau sistem operasi ini sebenarnya diperuntukkan untuk injeksi atau tunneling. Ini ada kayak OpenVPN, Shadowshock dan lain sebagainya. Di FW ini juga support load balance. Jadi untuk menggabungkan dua ISP atau menggunakan dua ISP atau lebih sekaligus. Support juga schedule task ini untuk memerintah atau ngasih perintah di firmware ini ya. Misalnya bisa auto reboot atau restart di jam yang telah ditentukan, dan masih banyak lagi sebenarnya. Itu aja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.